sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendekatkan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada pagi hari ini tema akidah, yaitu syahadatain, makna dan konsekuensinya. Dan pada hari ini telah hadir beliau Ustadz Anang Faturrahman LC yang akan menyampaikan materi ini. Oleh karena itu saya persilahkan kepada beliau Ustadz Anang untuk menyampaikan materinya. Monggo. Pagi hari ini kita akan belajar tentang urgensi syahadatain. Apa pentingnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, kita harus mengetahui dulu itu arti dari kalimat itu apa. Karena terkadang kita tidak bisa mencintai sesuatu karena tidak tahu betapa pentingnya hal tersebut. Seperti yang sering kita ilustrasikan itu anak kecil. Anak kecil yang masih balita, ibu belikan kalung yang ratusan juta ataupun intan berlian permata yang sangat mahal, dibuat mainan anak-anak. Tentu anak-anak dia seperti dengan mainan biasa, mungkin diputar-putar, mungkin dilempar-lempar, karena tidak tahu nilainya. Betapa seseorang sering meremehkan sesuatu karena tidak tahu nilainya. Tapi kalau sudah tahu nilainya, dia akan menjadi sangat berharga. Begitu pula dengan dua kalimat syahadat ini. Apa pentingnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, kita harus mengetahui dulu itu arti dari kalimat itu apa. Karena terkadang kita tidak bisa mencintai sesuatu karena tidak tahu betapa pentingnya hal tersebut. Seperti yang sering kita ilustrasikan itu anak kecil. Anak kecil yang masih balita, ibu belikan kalung yang ratusan juta ataupun intan berlian permata yang sangat mahal, dibuat mainan anak-anak. Tentu anak-anak dia seperti dengan mainan biasa, mungkin diputar-putar, mungkin dilempar-lempar, karena tidak tahu nilainya. Betapa seseorang sering meremehkan sesuatu karena tidak tahu nilainya. Tapi kalau sudah tahu nilainya, dia akan menjadi sangat berharga. Begitu pula dengan dua kalimat syahadat ini, sesuatu yang menjadi pegangan kita setiap muslim. Dua kalimat syahadat ini, dia mengandung syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadatur rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali hanya Allah. Sebagaimana yang pernah dulu kita bahas, karena arti kata Allah saja itu adalah al-ma'lu al-ma'bud, zat yang disembah dan yang diibadahi. Maka selain Allah tidak selayaknya dan tidak pantas untuk disembah dan diibadahi, hanya Allah semata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Segala hal di muka bumi ini selain yang membangkang dari kalangan jin dan manusia, semuanya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hanya dua golongan, jin dan manusia, itu pun yang membangkang, yang tidak mengakui itu. Maka ini merupakan kalimat yang sangat agung. Apa saja pentingnya dua kalimat ini? Syahadatain ini merupakan kalimat yang sangat agung. Yang pertama, Bapak Ibu, setidaknya kita akan mengenal bahwa yang pertama, kalimat syahadatain ini merupakan al-madkhal ilal Islam, pintu masuk ke dalam agama Islam. Pintu masuk ke dalam agama Islam. Meskipun di lisan, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan musuh-musuhnya. Kalau Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudaranya, kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan kesalahan musuh-musuhnya. Maka di Fathu Makkah itu penaklukan kota Makkah tanpa pertumpahan darah terjadi di tahun 8 Hijriah. Karenanya syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merupakan al-madkhal ilal Islam, kunci masuk ke dalam agama Islam. Kita baca surah Al-Lahab, Bapak Ibu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kok yang celaka kedua tangan? Bukan seluruh sekujur tubuhnya. Tapi kenapa kok yang dilaknat, yang didoakan keburukan adalah yada abi lahabi wa tab, kedua tangan Abu Lahab. Karena dalam satu riwayat disebutkan di beberapa kitab tafsir bahwa Abu Lahab itu masih termasuk kerabat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Allah harisun alaihim, orang yang sangat memiliki semangat agar orang-orang mendapat hidayah, berambisi agar manusia ini mendapatkan hidayah Allah. Maka yang pertama dan utama adalah dari kalangan keluarga dulu. Enggak bosan-bosan Nabi itu membujuk agar paman-pamannya itu mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Nabi tahu karakter paman-paman itu tokoh-tokoh besar. Jadi kalau disebutkan di depan umum, meski mereka nggak mau, Nabi mendatangi secara empat mata. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Udah, itu saja di antara kita saja, tanpa orang lain tahu pun. Abu Lahab dengan sombongnya mengatakan, kebetulan di sampingnya ada kambing. Sampai kambing ini bisa mengucapkan seperti yang kamu katakan, aku juga akan mengatakan. Tapi dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, maka saat itu kambing yang tidak bisa bicara seperti manusia ini bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambah malu, tambah marahlah Abu Lahab, kemudian mencekek leher kambing itu sampai mati. Ini satu riwayat yang menyebutkan kenapa kok yang dilaknat adalah kedua tangan Abu Lahab. Karena kalau orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia otomatis masuk Islam. Ini luar biasa Bapak Ibu, kalimat ini kalimat besar. Dan ini satu paket. Kita bersaksi tidak ada ilah selain Allah, juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Orang tauhidnya benar, maka pasti ia bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bahkan ia meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling tahu betul bagaimana cara kita bermuamalah, beribadah kepada Allah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apian
entengan. Tiga hal ini syarat orang dicintai oleh orang lain. Kalau orang itu loman, dermawan, siapapun suka, baik kawan atau musuh. Musuh aja suka dengan orang yang dermawan, apalagi kawan. Ada juga orang yang apian, dia ramah sekali, dengan keluarganya ramah, apalagi dengan orang lain. Ataupun dia entengan, kalau membantu orang itu ringan sekali, pasti orang semua suka. Tapi terkadang ada orang itu yang entengan, tapi dia punya kelemahan yang lain, masih sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang kedua, urgensi dari kalimat syahadatain ini adalah khalasatu ta'alimil Islam. Ini merupakan intisari dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang begitu banyak. Kalau kita lihat kitab-kitab yang ada di perpustakaan sekolah itu kan memanjang kanan kiri. Ini ada pelajaran fikih, tafsir, kemudian ulumul hadis, ada kitab-kitab takhrij dan lain sebagainya. Semuanya sangat banyak. Tapi intisari dari ajaran dinul Islam yang berupa terisi ibadah, muamalah, akhlak dan lain sebagainya adalah aplikasi dari kalimat la ilaha illallah. Maka inti dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita itu bukan hanya yang terlihat di atasnya, tapi adalah yang berada di bawah tanah yang tidak terlihat. Ternyata menanam pohon itu tidak mudah, Bapak Ibu. Mudah sulit. Sudah beli bibit yang bagus, ditanam, kemudian kok tiba-tiba mati. Oh, ternyata akarnya dimakan hama, dimakan uret, dimakan wawung, dimakan atau hama-hama yang lain. Meskipun setiap hari disiram, setiap hari di apa, ternyata kalau akarnya itu rusak, maka daunnya pun nggak bisa tumbuh, ataupun kalau sudah tumbuh cepat layu kuning, kemudian segera mati, rontok. Maka begitu pula dengan intisari ajaran Islam itu. Orang punya akhlak baik, punya ibadah yang baik, punya semangat jihad yang tidak pernah padam, punya semangat untuk berkorban yang tidak pernah henti. Itu intinya itu ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dibawa oleh para nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu dihentikan dengan berbagai macam cara. Itu sulit sekali, Bapak Ibu. Orang kafir Quraisy itu sudah menyerah. Kok semakin hari semakin banyak orang yang masuk Islam, semakin hari semakin banyak orang yang tertarik dengan ajarannya Muhammad. Maka mereka mengajak bicara Nabi Muhammad ini, juga perwakilannya mengajak empat mata. Muhammad, sesungguhnya yang engkau cari itu apa? Bukan, kalimatnya begini, in kunta turidu mulkan, kalau engkau dengan dakwahmu ini engkau ingin mencari kekuasaan, malaknaka, kami akan menjadikanmu raja di Arab ini. Wa in kunta turidu malan, Muhammad, kalau engkau dengan dakwahmu ini ingin mendapatkan malan, ingin mendapatkan harta, jamakna laka malan, kami akan mengumpulkan harta-harta kami akan berikan kepadamu, fatakuna aksaruna malan, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Tapi kalau engkau ingin dakwahmu ini, engkau ingin wanita, kami akan kumpulkan wanita-wanita tercantik dan engkau nikahi. Tapi Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sangat tegas. Sekiranya matahari itu diletakkan di atas tangan kananku, wal qamar, dan rembulan ala shimali di atas tangan kiriku ini, lan atruka hadzal amr, aku tidak akan pernah meninggalkan perkara ini. Ini merupakan simbol semua jenis
kebaikan, matahari mewakili semua jenis kemegahan dunia. Sekiranya matahari itu ditaruh di tangan kanan Nabi, kemudian rembulan di tangan kiri Nabi, tapi Nabi tidak akan pernah mau untuk meninggalkan itu. Mereka akan memperjuangkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara urgensi dari kalimat syahadatain adalah asasul inqilab. Ini merupakan tolak perubahan. Tolak perubahan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami ini dengan Islam, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lihat bangsa Arab yang tidak pernah merasakan dijajah karena memang tidak memiliki sumber daya alam yang terlihat memukau oleh para penjajah seperti negeri kita yang dulu dilihat oleh bangsa-bangsa lain sangat memukau dengan zamrud khatulistiwanya yang sangat subur dengan rempah-rempahnya. Maka penjajah pun berdatangan di negeri kita untuk ingin menguasai. Tapi kita lihat bangsa Arab itu di saat itu kan belum secanggih sekarang untuk teknologi melihat di dasar bumi, belum terlihat itu minyak-minyaknya. Yang terlihat hanya padang yang gersang, batu-batuan yang cadas, panas, orang yang suka perang. Itu nggak menarik belas, Pak Ibu. Yang mau dijajah apa yang mau dijajah? Tapi kita lihat bangsa yang bahkan dikatakan terbelakang, tapi dengan adanya dinul Islam itu bisa memimpin dunia, bisa memimpin peradaban ini. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab, memimpin Islam ini sudah 2/3 bumi ini sudah berada di tangan umat Islam. Ketika Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel itu memiliki jabatan khalifah selama kurang lebih 30 tahun, itu lebih dari 17 negara Eropa itu masuk ke dalam wilayah Islam. Luar biasa sekali. Bermula dari bangsa yang tidak pernah dilirik oleh penjajah sebelumnya karena tidak terlihat sumber daya alamnya yang memukau seperti itu, tapi menjadi berubah karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu bangsa Arab. Kalau itu pribadi, banyak sekali para sahabat contohnya. Kalau Bapak Ibu kita semua ini membaca sejarah sahabat Nabi, kita akan kagum. Orang-orang yang tadinya itu merupakan budak hamba sahaya, yang tidak pernah dilirik oleh orang sekalipun, akan menjadi orang besar. Setelah apa? Setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bilal bin Rabah, sepeninggal Rasulullah SAW wafat, beliau tidak lagi menjadi muadzinnya Nabi. Bahkan beliau pergi ke Syam, kemanapun itu belum menjadi orang besar, selalu dihormati. Padahal dulunya adalah budak hamba sahaya yang mungkin secara fisik tidak dilirik oleh orang, tapi ternyata dirindukan oleh surga. Bahkan di dunia ini pun dihormati orang dengan sedemikian besar. Pernah ditanya, wahai Bilal, sejak kapan Anda memiliki kehebatan seperti itu, memiliki penghormatan dari manusia dan penghormatan yang sangat besar? Kata Bilal, sejak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Bapak Ibu, harusnya juga penilaian kita harus berubah ini. Lihat orang itu, lihat di dadanya la ilaha illallah apa tidak. Lihat pejabat, kita sangat kagum sekali, pengen sekali melihat, pengen sekali bersalaman. Ya sama, dia juga orang biasa. Bahkan yang menggaji mereka adalah kita, rakyat. Tapi marilah kita melihat bahwa orang-orang yang beriman, orang yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu orang yang mulia.
Maka mulai sekarang kita melihat saudara kita sama muslim itu orang besar, karena dia ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun ia tidak dihormati oleh masyarakatnya, tapi kalau dia muslim, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia orang yang mulia. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan asasul inqilab, merupakan tolak perubahan. Kemudian selanjutnya yang keempat, di antara urgensi dari kalimat la ilaha illallah syahadatain ini adalah hakikatu da'watir rasul. Ini merupakan hakikat dakwahnya para rasul. Para nabi, para rasul semua berdakwah menyeru bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Semua nabi mengajarkan itu. Bahkan penutupnya Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari semua risalah para nabi terdahulu, semuanya mengajarkan kalimat yang sama, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir sebagai penyingkat waktu kita, yang kelima di antara urgensi dari kalimat syahadatain adalah fadhailu hadimatun. Kalimat syahadatain ini memiliki fadilah-fadilah yang sangat banyak, yang tidak bisa tergantikan keutamaannya. Karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu merupakan syarat diterimanya amal di antara keutamaannya. Walau asyraku, sekiranya mereka itu menyekutukan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka semua yang mereka kerjakan itu terhapus. Amal sosialnya besar, donasinya tinggi, tapi tidak didasari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan orang yang beriman, maka itu balasannya cuma di dunia, penghormatan manusia di dunia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Karena apa? Karena tanpa kalimat itu maka semuanya terhapus. Kemudian kalimat syahadatain ini merupakan syarat masuk surga keutamaannya. Man laqiyallah, barang siapa yang kelak bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kebanggaan kita sebagai seorang muslim, kita punya tiket ini. Man laqiyallah, barang siapa yang nanti berjumpa dengan Allah pada hari kiamat kelak, dia tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun, dakhalal jannah, ia masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di hadis Tirmidzi, sab'una alfan min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. 70.000 umatku nanti itu akan masuk surga bighairi hisab wala adab, tanpa dihisab, tanpa mendapatkan azab. Berarti lainnya masuk surga, tapi dihisab dulu, diadab dulu, diputar dulu CCTV kehidupan dunia ini, video kita ini diputar lagi, diadili, atau kalau kita belum membersihkannya maka dibersihkan di neraka, mendapatkan adab dulu, baru mendapatkan tiket tersebut. 70.000 itu siapa? Humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak minta di ruqyah jahiliyah, wa la yatatayyarun, dan tidak percaya dengan khurafat, suara-suara burung, tatoyur, menafikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara keutamaan kalimat syahadatain ini merupakan sumber ketenangan hidup. As'adun nas bi syafaati, orang yang paling bahagia kelak mendapatkan pertolonganku adalah orang yang aksaruhum alayya sholatan, yang banyak mengucapkan sholawat kepadaku. Dalam riwayat yang lain,
orang yang man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, khalisan min qalbi, yang tulus murni dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan 5 urgensi dari 2 kalimat syahadat ini menjadi motivasi bagi kita untuk semakin bersyukur kepada Allah. Kita merasa bangga Allah takdirkan kita, Allah beri kesempatan kita sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita diperintahkan untuk senantiasa memperbarui terus iman kita. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah 6:30 Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal kita, maka ini menjadi akhir dari kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah catat ini semua sebagai amal kita bersama yang akan memperberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Dan terakhir Bapak Ibu, kami mohon kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita, terkhusus jamaah pengajian Kopi Ngaji, keluarganya yang saat ini sedang ditimpa sakit, diuji dengan musibah sakit. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah sakitnya dan dijadikan sakitnya ini sebagai pelebur dari dosa dan kesalahannya, sehingga menjadi bersih sebersih-bersihnya. Baik, untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab, saya persilahkan jika ada jamaahnya. Berkaitan dengan syahadat, saya pernah mendengar bahwa kita sebagai umat Islam itu wajib mengikuti hukum Islam gitu. Sehingga apabila ada orang Islam atau seorang Muslim yang mengikuti hukum di luar hukum Islam, itu akan murtad, dan kan kalau murtad kita harus bersyahadat lagi. Nah, sementara yang jadi permasalahan saya di sini, kita ini hidup di Indonesia yang menggunakan bukan hukum Islam, di luar Islam. Nah, ini saya menjadi dilematis ketika pemilu, banyak pro kontra ya, antara saya ini harus mengikuti pemilu ini yang hukumnya bukan menggunakan hukum Islam, atau harus mengikuti pemilu ini. Kalau mengikuti berarti saya sudah mengikuti hukum di luar Islam, berarti saya murtad. Nah, sementara kalau saya golput, tidak memilih, itu juga banyak fatwa ulama yang mengatakan kalau golput itu juga tidak boleh. Nah, ini bagaimana menurut Ustaz Anam, karena ini dilematis bagi saya, karena besok tahun 2024 ini pemilu sebentar lagi ya. Saya apakah harus mengikuti hukum di luar Islam atau bagaimana? Itu Ustaz. Kalau yang lalu masih ingat ya Pak Ne, tentang titipan dari temannya Pak Oto, bisakah Allah menciptakan Allah lagi gitu kan? Itu kan memang pertanyaan akidah, tapi sesungguhnya itu dari sisi pertanyaan pun itu sudah salah, karena nggak sesuai dengan logika kan. Bisakah Allah menciptakan Allah? Itu seperti orang bertanya, bisa nggak kamu naik ke bawah, bisa nggak kamu turun ke atas? Itu dari pertanyaan sudah keliru. Yang namanya menciptakan, ya kan? Menciptakan itu kan membuat baru kan, menciptakan. Maka yang diciptakan itu pasti menjadi makhluk, karena Khalik itu pencipta, makhluk yang diciptakan. Kalau kata-kata menciptakan, bisa Allah menciptakan? Allah menciptakan berarti yang diciptakan itu pasti menjadi makhluk, karena yang menciptakan adalah Al-Khalik. Ini sepintas dari yang lalu. Tapi pertanyaan-pertanyaan beliau ini bagus, membuat saya terus belajar, karena saya belum tahu juga jawabannya ini. Tapi yang jelas kita tidak salah Pak. Ditanya kita golput atau coblos, kita nyoblos. Biar nggak kalah terus Pak kita Pak. Mudah-mudahan besok punya harapan yang lebih baik untuk Indonesia yang baik, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Karena kita juga diperintahkan qul atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Diperintahkan juga untuk mengikuti Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Di sini ada ulil amri di sini selama itu tidak menyalahi syariat Islam, tidak menyalahi agama Islam, tidak menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, maka kita diperintahkan untuk mentaati. Nah, jadi kalau disuruh milih apa enggak, kita milih. Bahkan para ulama pun memfatwakan untuk agar kita jangan golput. Kita lebih memilih pilihan itu. Dan insya Allah tidak merusak, mencederai akidah kita, tidak. Karena ya sistem kita di negara kita berjalan, toh kita juga diberikan kesempatan untuk menjalankan agama kita ini dengan seluas-luasnya. Pengajian di mana-mana, sholat 5 waktu tidak ada yang melarang, bahkan masjidnya sepi bukan karena dilarang, Pak. Orang yang malas datang ke masjid, ya kan? Bukankah kalimat Pancasila itu merupakan semangat dari dinul Islam, ketuhanan yang Maha Esa, itu kalimat tauhid. Esa itu kan ya la ilaha illallah, kecuali hanya Allah. Maka sesungguhnya disuruh nyoblos apa tidak, ya kita nyoblos sesuai dengan pilihan hati nurani, ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada ya, sesuai pilihan yang terbaik. Kalaupun nggak ada yang terbaik, milih di antara yang buruk-buruk itu yang paling baik. Pilih yang paling baik di antara yang buruk-buruk itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Tentu ini tidak puas, nanti saya akan konsultasi ke guru saya dulu, Dr. Sakir, untuk menjawab jawaban yang pas, dan juga teman-teman. Terima kasih Pak Oto atas pertanyaannya, saya senang sekali. Ya. Tanggapannya bagus sekali, dan ini alhamdulillah semakin hari semakin banyak jamaahnya, dan yang jelas bisa sebagai motivasi kepada terutama masyarakat muda itu yang kemarin belum dengan pengajian itu masih masih kurang antusias. Dengan adanya pawai ngaji ini alhamdulillah masyarakat tergerak, dan dengan sukarela mengajak teman yang lain, mengajak tetangga untuk menghadiri kopi ngaji ini. Yang pertama alhamdulillah kami dari kalangan anak kos dapat snack di pagi hari. Satu itu snacknya enak. Kemudian kalau keilmuannya alhamdulillah karena kajiannya tematik, ya, ada akidah, akhlak, dan fikih, juga muamalah dan sebagainya, hafal semuanya. Saya sebagai warga di Muda ini mengucapkan banyak terima kasih atas adanya pengajian kopi ngaji ini yang diselenggarakan tiap Sabtu pagi jam 5:30 sampai 6:30. Alhamdulillah bagi saya banyak sekali manfaatnya, tambah ilmu, dan banyak saudara-saudara kita yang berkumpul dalam ruang ini, menjadikan semoga persaudaraan umat Islam ini tetap berjalan baik dan dapat menambah ilmu, karena orang yang menjadi muslim itu yaitu mengaji atau mencari ilmu itu adalah wajib. Jadi menambah pengetahuan sehingga kita mendapatkan banyak pengetahuan, dapat mengamalkan apa yang kita amalkan dalam pengajian itu sehari-hari. Adapun sarannya yaitu yang jelas masukan-masukan dari jamaah yang lain itu kalau bisa, kalau sudah jam 5:30 itu dimulai, walaupun jamaahnya belum banyak, tapi dimulai, karena nanti kalau 5:30 itu dimulai, insya Allah ke depan akan tepat waktu. Nah, jadi materi-materi yang diberikan itu lebih banyak, dan waktu yang dengan tepat waktu itu insya Allah nanti pengajian lebih
lebih berkualitas, lebih maju lagi. Dan semoga pengajian Kopi Ngaji ini tambah ngeremboko, yaitu tambah besar dan banyak manfaatnya, banyak jamaahnya. Itu saja. Cuman kami berharap kalau dalam penyampaian materi lebih banyak ke contoh sih, biar kami yang anak mahasiswanya yang intelektualnya yang tidak terlalu tinggi ini paham dengan itu. Lebih baik banyak ke contoh. Terima kasih Mas. Insya Allah bagus, overall bagus. Snacknya Masya Allah.